Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu, kita mulai tausiah kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang yang bertanya tentang ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Di Ustaz, sering kita berdoa kepada Allah, ya Allah anugerahkanlah aku hidayah atau taufik dan hidayah. Kalau memang kita ini dapat hidayah dari Allah, apa ciri-ciri orang itu dapat hidayah dari Allah? Maka ulama menyebut secara sederhana, ciri-ciri orang yang dapat hidayah dari Allah itu adalah badannya ringan diajak beribadah. Badannya ringan diajak beribadah, ciri orang dapat hidayah. Nah, ukurlah badan kita masing-masing. Pergi sholat tarawih malam ini berat atau ringan? Antara Ustaz, tengok-tengok aja. Kadang-kadang berat, kadang-kadang ringan. Jadi kalau ibadah ringan, baca Al-Quran, badannya ringan diajak tidak berat. Salat sunat diajak badannya ringan, maka di antara orang yang dapat hidayah dari Allah. Kira-kira badan kita malam ini tarawih ringan apa berat? Ringan apa berat? Ringan, Tapi saya tanya Bapak Ibu, nanti kalau Ustadz kita Al-Mukarram Ustadz Rizki sholat imam tarawih, mana lebih cenderung Bapak? Dibacanya surah Sabbihisma rabbikal a'la atau Inna A'taina? Mana lebih cenderung hati itu? Sabbihisma rabbikal a'la atau Inna A'taina? Inna A'taina katanya. Nah, itu satu. Yang kedua, soal ikhlas. Ada orang bertanya, Ustaz, sering kita mengatakan beribadah ikhlas. Apa ciri yang nampak di badan kita ini kalau kita ini orang ikhlas? Maka kata ulama secara sederhana, menentukan orang itu ikhlas atau tidak diukur dari mengerjakan sholat tahajud. Kenapa sholat tahajud? Sholat itu dikerjakan atas dasar kemauan sendiri. Kedua, di tengah malam tak ada yang nampak. Itu ciri orang ikhlas. Nah, kalau sholat fardu ini susah, karena suka tak suka pasti dikerjakan. Apalagi sholat Jumat, tinggal di rumah mertua pula, tidak ada alasan, pokok berangkat Jumat. Nah, yang ketiga, nah ini yang jadi fokus kita, yang pembahasan agak panjang dikit. Apa ciri-ciri kita ini orang yang bertakwa kepada Allah? Jadi kalau disebutkan dalam surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa. Apa ciri-ciri orang bertakwa itu? 4. Pertama, al-khauf minal jalil, dia takut kepada Allah. Dia merasa takut kepada Allah, baik dia bersama-sama kawan-kawannya sedang ramai-ramai atau dia sedang sendiri-sendiri. Dia takut kepada Allah, maka tetap ia jaga perintah-perintah Allah meskipun sendiri. Kita itu menentukan bertakwa atau tidak sedang sendiri, Pak. Kira-kira Bapak kalau sedang sendiri apa yang Bapak kerjakan? Ada orang bersama-sama wibawa, bersama-sama taat, bersama-sama mantap. Tapi bila sendiri karaoke dia. Jadi menentukan orang itu sendiri. Kita kalau nengok handphone dekat dengan kawan-kawan, apa yang kita tengok? Tapi
Tapi kalau kita sendiri nengok handphone, apa yang bapak tengok? Ayo ngaku. Ayo, apa yang ditengok? Jadi takut kepada Allah. Satu, baik sendiri maupun sedang dalam keadaan bersama-sama. Kedua, al-amalu bitanzil. Ia mengamalkan apa yang Allah turunkan, baik sumbernya Al-Quran atau hadis Nabi. Ia amalkan, dikerjakan. Itu orang bertakwa kepada Allah. Baik perintah itu terkait dengan amal ibadah, terkait dengan muamalah, terkait dengan persoalan hukum keluarga, itu diamalkan. Tidak boleh ia melakukan perbuatan bertentangan dengan syariat. Contoh dalam hukum keluarga umpamanya, sering kita pengajian di sini soal hukum keluarga ada namanya wasiat. Nah, apakah ia berwasiat sesuai ketentuan Allah atau tidak? Atau ia berwasiat bertentangan? Contoh, ada duit ayah di rekening 200 juta. Kalau mati ayah, besok ayah berwasiat buka kedai domino di samping rumah kita nih. Itu wasiat yang bertentangan. Tak boleh itu. Itu bukan orang bertakwa namanya. Atau begini, ada seorang suami ketika mau meninggal dunia, istrinya cantik, umur 22 tahun, punya anak 1. Bapak yang akan wafat ini punya omset penghasilan 1 hari 3 juta. Bukan sebulan 3 juta, Pak. 1 hari 3 juta keuntungan. Berwasiat dia kepada istrinya, kalau mati abang besok, kamu tak boleh menikah lagi. Boleh apa tidak berwasiat seperti itu? Boleh apa enggak? Atau apa dapat wasiat dari yang istri? Kok mati dan besok bang, abang tak boleh menikah lagi. Pertanyaannya, wasiat itu boleh apa tidak? Kok tepat sama bapak, itu wasiat diabaikan atau dipatuhi? Diabaikan katanya. Nah, ibu-ibu di belakang payah nanya jauh. Jadi kalau ada suami, mendiang suami berwasiat, kok mati saya, kau tak boleh menikah lagi. Nah, wasiat itu kan ada judul kecil, apakah semerta-merta setiap wasiat wajib dilaksanakan? Kan tidak. Harus diadu dengan hukum yang lebih tinggi, bertentangan atau tidak. Wasiat tidak boleh menikah kalau abang mati, itu tidak boleh, karena bertentangan dengan teori hukum keluarga tentang perceraian. 2 sebab orang bercerai. 1 karena faktor kematian. Jadi orang kalau wafat bercerai. Kedua, orang bercerai karena keputusan pengadilan. 2 itu menyebabkan. Nah, kalau sudah wafat, jika ada orang sidang di pengadilan, tiba-tiba wafat pasangan yang digugat, maka sidang langsung dihentikan. Maka wasiat tadi itu tidak boleh, karena bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Jadi al-amalu bitanzil, mengamalkan apa yang Allah turunkan. 2. Kalau pertama tadi al-khauf, takut kepada Allah. Kedua, mengamalkan apa yang Allah turunkan. Yang ketiga, wal qanaa'atu bil qalil, merasa qanaah, cukup dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah. Qanaah. Punya suami, qanaah. Punya istri, qanaah. Apa kata suami istrinya? Bang, di kantor jabatan abang kabit. Kabit apa? Kepala bidang. Maaf, saya tidak menyebut kepala bidang apa, tapi jabatan saja. Tetangga kita sebelah kabit juga. Abang kabit, tetangga kabit. Sama-sama kabit. Tetangga sebelah kabit, gak bisa merehab rumah. Abang kabit bisa rehab rumah. Tetangga sebelah kabit gak
seperti itu? Ada apa tidak? Nah, kalau ada itu mantap. Judulnya mantap. Itu mantap. Itu qanaah. Biarlah bang kita rumah biasa-biasa, mobil biasa-biasa, asal abang jangan macam-macam. Itu qanaah. Itu kategori istri nomor 1. Kata Nabi, fadluhu, harta dunia yang paling utama. Pertama, lisanun zakirun, lisan yang pandai berzikir. Kedua, wa qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur. Yang ketiga, wa zaujatun, punya istri tu'inuhu, yang menolong suaminya beriman kepada Allah. Itu harta dunia. Kalau dapat bapak seperti itu istri harta dunia. Itu kategori 1. Ada istri kategori 2, sebaliknya. Abang kabit, tetangga kabit. Tetangga bisa beli mobil baru, abang kok tak bisa? Nah, itu dia. Ini hati-hati nih. Mudah-mudahan yang seperti ini tidak ada. Amin. Istri nomor 1 itu yang banyak. Mendorong suami untuk taat kepada Allah. Di wal qanaatu minal qalil. Yang keempat, al istihdadu liyaumil akhir. Orang yang bertakwa kepada Allah, ia persiapkan dirinya untuk akhirat, tidak hanya untuk dunia saja. Itulah 4 kriteria orang bertakwa. Pertama, al khauf minal jalil, merasa takut kepada Allah dimanapun ia berada. Bapak-bapak kalau pergi SPPD 1 minggu ke Jakarta, berani tak tukaran handphone dengan istri? Berani apa tidak? Berani apa tidak? Beranilah Ustaz. Hebat bapak berani. Kan handphone saya 2 Ustaz. Kasih 1. Al-khauf minal jalil. Yang kedua, apa tadi? Al-amalu bitanzil, mengamalkan yang Allah turunkan. Yang ketiga, qanaah dengan apa yang ada. Keempat, tidak sibuk hanya mengurus dunia. Mudah-mudahan hikmahnya buat kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.